Sholat jenazah. Allah telah menjadikan kematian sebagai kepastian yang tidak diragukan lagi di alam ini, apapun latar belakang agama dan keyakinan manusia. Allah telah menjadikan kematian sebuah kepastian yang tidak diragukan lagi di alam ini, apapun latar belakang agama dan keyakinan manusia. Disunahkan untuk menemani orang yang sedang sekarat dan mengingatkan dan mentalqinkan kepadanya dua kalimat syahadat berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Talqinkanlah saudara kalian yang sedang sekarat dengan La ilaha illallah. Dan ketika ia telah meninggal dunia, kedua matanya dipejamkan, tubuhnya ditutupi dengan kain dan mempercepat proses pemakamannya, termasuk mensalati dan menguburkannya. Islam memuliakan seseorang meskipun ia telah meninggal. Di antara fardu kifayah dalam hal menyelenggarakan jenazah adalah memandikannya, mengkafaninya, mengantarkannya, mensolatkan dan menguburkannya. Dianjurkan agar memilih orang yang jujur dan dapat dipercaya untuk memandikan jenazah. Orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayit di masa hidupnya. Jika tidak, maka keluarga terdekatnya selama orang tersebut memahami tata cara memandikan jenazah dengan baik, atau orang lain yang bukan anggota keluarga dan mengetahui tata cara memandikan jenazah dengan baik. Hal-hal yang mesti diperhatikan adalah jenazah pria dimandikan oleh pria, sebagaimana jenazah wanita dimandikan oleh kaum wanita pula. Namun bagi suami istri dibenarkan memandikan pasangannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Kemudaratan apa yang akan menimpamu jika kamu meninggal sebelumku, lalu aku memandikanmu, mengkafanimu, mensolatimu, dan menguburkanmu." Kaum pria maupun wanita dibolehkan memandikan jenazah anak di bawah 7 tahun yang berbeda jenis kelamin dengannya. Kemudian, seorang muslim dilarang keras memandikan jenazah orang kafir, mengkafani dan mengantarkannya, mensolatkannya walaupun ia termasuk kerabat dekat. Bagi orang yang mati syahid, tidak dimandikan dan tidak pula dikafani, serta tidak disolati, namun ia dikuburkan sebagaimana ia saat syahid. Mereka akan menemui Allah dalam keadaan sebagai syahid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau memerintahkan agar para syuhada perang Uhud dikuburkan dengan darah yang ada pada tubuh mereka dan mereka tidak dimandikan. Jika terjadi keguguran dan janin yang dikandung tersebut telah berusia 4 bulan atau lebih, maka ia wajib dimandikan, dikafani, disolati, lalu dikuburkan. Karena janin yang telah berusia lebih dari 4 bulan statusnya sebagai manusia sempurna. Dianjurkan memandikan jenazah yang menggunakan air yang bersih dan halal, serta di tempat yang tertutup. Dan bagi mereka yang tidak ikut memandikan jenazah, dilarang mendekat. Jenazah diletakkan di atas dipan tempat memandikannya. Auratnya ditutupi sebelum melepaskan pakaiannya dan diusahakan di tempat yang tertutup. Jenazah diletakkan di atas dipan tempat memandikannya. Auratnya ditutupi sebelum melepas pakaiannya dan diusahakan di tempat yang tertutup. Kepala jenazah diangkat, kemudian perutnya ditekan sampai kotorannya keluar. Kemudian bagian kubul dan duburnya dicuci hingga bersih. Diangkat, kemudian perutnya ditekan sampai kotorannya keluar. Kemudian bagian kubul dan duburnya dicuci hingga bersih. Kemudian bagian kubul dan duburnya dicuci hingga bersih. Kemudian jenazah tersebut diwudukan seperti wudhu sholat, terkecuali berkumur-kumur dan istinsyak, maka ia cukup mengusap bagian hidung dan mulut. Kepala sang mayit dan jenggotnya dicuci dengan air yang bercampur dengan daun bidara
atau sabun atau lainnya. Hendaknya dimulai dari sisi sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri, lalu badan mayit secara menyeluruh. Dianjurkan pada siraman terakhir menggunakan air yang bercampur dengan kapur barus. Setelah itu, badan sang mayit dikeringkan dengan handuk. Rambut jenazah perempuan hendaknya dipintal atau diikat, lalu diletakkan di bagian belakangnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah. Yang diwajibkan adalah memandikan jenazah sebanyak 1 kali. Namun jika belum bersih, maka disunahkan memandikannya 3 kali. Jika kondisi tidak memungkinkan jenazah tersebut dimandikan karena tidak adanya air misalnya, atau karena sebagian tubuhnya terbakar, maka ia cukup ditayamumkan menggunakan debu. Disunahkan bagi orang yang telah memandikan jenazah untuk mandi setelahnya. Setelah selesai dimandikan, lalu mayit dikafani. Disunahkan mengkafani jenazah pria dengan 3 lipatan kain berwarna putih dan tidak transparan, serta menutupi seluruh tubuhnya dengan tanpa berlebihan. Adapun jenazah wanita, maka ia dikafani dengan 5 jenis pakaian, yaitu sehelai kain izar, sarung, cadar, jubah, dan 2 lipatan kain kafan. Adapun anak kecil, maka cukup menggunakan 1 jubah walaupun dibolehkan 3, dan bayi menggunakan 1 pakaian dan 2 lipatan kain kafan. Dianjurkan untuk menguapi kain kafan tersebut dengan dupa atau kemenyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian telah memakaikan wewangian pada kafan jenazah, maka ganjilkanlah bilangannya. Setiap lipatan kafan tersebut diupayakan agar terpisah, dan di antara kafan yang satu dengan lainnya diberi wewangian seperti parfum, kapur barus, kasturi, dan yang lainnya, kecuali jika jenazah tersebut meninggal saat ia berihram, maka hal tersebut tidak diperintahkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian memakai wewangian, akan tetapi dikafani dengan pakaian ihram yang sedang dipakainya. Bagi orang laki-laki yang berihram, tidak ditutup bagian kepalanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, mandikanlah ia dengan daun bidara, lalu kafanilah ia dengan 2 kain ihramnya, dan janganlah kalian memberinya wewangian, dan jangan pula tutupi kepalanya, karena sesungguhnya kelak ia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Tubuh jenazah diletakkan terlentang di atas kain kafan, lalu ujung kain sebelah kiri ditarik membungkus tubuh jenazah ke arah sebelah kanan. Kemudian ujung sebelah kanan ditarik di atas kain sebelumnya ke arah sebelah kiri. Kemudian kafan yang kedua dan ketiga demikian pula. Kemudian ujung bagian kepala diikat agar tidak terlepas. Namun saat dikuburkan, ikatan tersebut dilepaskan kembali. Kain kafan menutupi seluruh tubuh sang mayat. Namun jika tidak cukup, maka kepalanya ditutup dan bagian kaki ditutupi dengan daun iskir dalam kurung nama tumbuhan. Berdasarkan perkataan Khabbab yang menceritakan bagaimana mereka mengafani Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menutup kepalanya, sedang kakinya ditutup dengan daun iskir, berta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah, berdoa untuk kebaikan diri dan kaum muslimin secara umum, mengecilkan bacaan, dan memperbanyak shaf seperti 3 shaf atau lebih. Setelah penyelenggaraan jenazah selesai, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah pria dan berdiri di tengah jika jenazahnya wanita, sedangkan makmum berdiri di belakang imam seperti layaknya sholat lain. Kemudian imam bertakbir sebanyak 4 kali. Imam mulai takbir pertama, yaitu takbiratul ihram, lalu ia berta'awuz dan basmalah
dilanjutkan dengan Al-Fatihah tanpa membaca doa iftitah. Kemudian takbir yang kedua lalu dilanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah seperti pada bacaan tasyahud akhir. Lalu takbir yang ketiga disambung dengan berdoa untuk si mayit, kemudian dirinya dan orang muslim secara umum. Di antara doanya adalah, "Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, maafkanlah ia, muliakanlah tempatnya, lapangkanlah kuburnya, bersihkanlah ia dengan air, salju dan embun, sucikanlah ia dari kesalahannya. Sebagaimana sucinya baju putih dari noda, jadikanlah rumahnya lebih baik dari rumah yang ditinggalkannya. Berikanlah keluarga kepadanya yang lebih baik dari keluarganya di dunia, dan pasangkanlah ia dengan pasangan yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Masukkanlah ia ke dalam surga, dan selamatkanlah ia dari azab kubur dan azab neraka." Jika jenazahnya wanita, maka menggunakan dhamir wanita. Contoh, Allahumma gfir laha. Jika jenazah tersebut anak kecil atau janin akibat keguguran, maka doanya ditambah, "Ya Allah, jadikanlah ia tabungan bagi kedua orang tuanya yang mendahulunya, dan pahala serta pemberi syafaat yang diridhoi. Ya Allah, beratkan timbangan kebaikan dan pahala kedua orang tuanya. Jadikan keduanya termasuk orang-orang soleh. Jadikan ia jaminan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauhkanlah ia dari azab neraka jahanam." Kemudian diakhiri dengan takbir yang keempat dan diam sejenak. Lalu salam ke kanan atau ke kanan dan ke kiri. Apabila jenazah telah disolatkan, maka disunnahkan untuk segera mengantarkannya ke kuburan untuk dimakamkan, dan disunnahkan bagi mereka yang ikut mengantarkannya untuk ikut membopong jenazah tersebut. Dan tatkala dimasukkan ke dalam kubur, bagi mereka yang memasukkannya dianjurkan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan kami mengikuti ajaran Rasulullah. Kemudian mayit tersebut dimasukkan ke liang lahat sambil memiringkannya dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian dibuka ikatan pada kain kafan, kemudian ditutupi dengan tanah. Disunnahkan pula bagi mereka yang menghadiri pemakaman untuk mengambil beberapa kepalan tanah lalu memasukkannya ke dalam kuburan sebanyak 3 kali. Dianjurkan juga untuk meletakkan kerikil di atas timbunan kuburan lalu menyiramnya dengan air. Selain itu, dianjurkan agar meninggikan permukaan kuburan setinggi 1 jengkal, kemudian meletakkan batu sebagai tanda kuburan tersebut. Disunnahkan untuk bertakziah atau mendatangi keluarga yang terkena musibah kematian dengan tujuan untuk menguatkan hati mereka dan minimalisir beban musibah atas mereka, serta untuk memotivasi mereka agar tetap bersabar dan ridho dengan keputusan Allah. Semua ucapan tazkiyah dibolehkan selama sesuai dengan maksud dan tujuan tazkiyah. Di antaranya adalah kepunyaan Allah lah yang diambil, dan kepunyaan Allah pula segala yang diberi, dan segala sesuatu telah mempunyai ketetapan di sisi Allah. Disunnahkan bagi kaum pria berziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil ibrah dan pelajaran dan mendoakan penghuni kubur. Sabda Rasulullah SAW, "Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarah kuburlah, karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian." Di antara doa ziarah kubur adalah, "Keselamatan bagimu wahai penghuni rumah orang-orang mukmin. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, dan insya Allah kami akan menyusul kalian, atau aku memohon ampun bagi kita semua." Dilarang meratapi orang mati atau menampakkan kesedihan yang berlebihan atau merasa benci terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "Seseorang yang meratap jika ia meninggal sebelum bertaubat,
maka ia akan dipakaikan jubah besi yang meleleh. Dilarang menyobek-nyobek baju atau memukul wajah serta mencukur rambut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bagian dari umatku orang-orang yang memukul wajahnya atau yang menyobek-nyobek kantongnya atau yang melontarkan doa orang-orang jahiliyah. Dilarang menerangi kuburan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para wanita yang gemar berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikannya masjid atau meneranginya. Dilarang menduduki kuburan atau mencat serta mendirikan bangunan di atasnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang membangun kuburan atau duduk di atasnya untuk mendirikan bangunan di atasnya. Dilarang menguburkan jenazah di area masjid atau membangun masjid di area pekuburan. Demikian pula sholat di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dilarang menguburkan jenazah di area masjid atau membangun masjid di area pekuburan. Demikian pula sholat di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Barang siapa yang ketinggalan dan belum mensolati jenazah, maka ia boleh mensolatinya di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam kisah seorang wanita yang bertugas membersihkan masjid yang disolati Rasulullah di kuburnya. Disunahkan untuk menyiapkan makanan untuk keluarga si mayit, karena mereka disibukkan oleh musibah yang menimpa mereka, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya salah seorang keluarga Ja'far meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, masaklah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa satu perkara yang menyibukkan mereka. Dibolehkan menangis karena kehilangan tanpa disertai kebencian dan suara yang tinggi serta menyebut-nyebut kebaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika anaknya bernama Ibrahim meninggal, sesungguhnya kedua mata ini boleh menangis dan hati pun boleh bersedih, namun kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah, dan kami sangat bersedih karena berpisah dengan wahai Ibrahim. Tidak dibenarkan perempuan ikut mengantar jenazah. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami dilarang ikut mengantarkan jenazah walaupun hal itu tidak diharamkan bagi kami. Dilarang mencari berkah atau tawaf, mengelilingi kuburan, atau meminta sesuatu kepada penghuni kuburan, karena perbuatan tersebut tergolong kemusyrikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula dapat menolak mudarat dari diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Al-A'raf ayat 188.